Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Budilers. Hari ini saya mau ngevlog servis ya. Jadi ini ada salah satu teman saya harus perbaikan di perawatan ya. Jadi dia kendalanya bocor pada lubang laras. Video ini saya buat untuk pemula ya, khusus pemula. Untuk para senior mungkin sudah terbiasa ya. Tapi mudah-mudahan barangkali ada pemula yang mencari bagaimana sih caranya untuk merawat atau mendiagnosa kalau ada bermasalah itu seperti apa ya. Kebetulan senapan bocap, jadinya seperti ini, FX ya, FX apa ini, Crown FX Crown CNC lokal. Jadi untuk para pemula, khusus untuk para pemula ini, nah, saya akan berusaha menerangkan sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini namanya box chamber. Jadi dia permasalahannya bocor ketika dipompa tuh bocor pada ujung laras ini. Ini saya kasih tisu sengaja ya, agar meminimalisir resiko terbentur. Ini harus dijaga karena sensitif. Jadi ketika dipompa dia bocor dari sini, itu kemungkinan besar ada di sini permasalahannya, di palok. Entah dia kotor atau tergores di dalam atau pemakaian yang sudah sangat lama, itu bisa mengakibatkan bocor. Itu permasalahan satu. Yang permasalahan kedua, terjadi pemampatan di daerah ruang hemat. Ini hammer ya, ini di dalam, jadi dia loyo tenaganya dan tidak konsisten. Ternyata ini seratnya itu tidak serat kasar ya, maksudnya dia seratnya itu lembut, seperti ada sesuatu yang mengajal gitu. Itu diagnosa sementara, sepertinya ruang hammernya ini lengket, atau mungkin tadinya basah karena debu jadi lengket ya. Tidak kasar, tidak kering, lembut, cuman dia apa ya, sudah melag itu apa ya, ya intinya dia lengket. Ini basah, maka ruang ini tidak boleh basah untuk senapan ya. Jangan dikasih minyak pokoknya, jangan dikasih minyak. Oke, lengket. Kenapa dia bisa lengket? Kemungkinan ada rembesan dari palep, rembes angin. Angin itu kan ketika dia berubah tekan dari tinggi ke rendah, suhunya akan turun. Suhu turun, dingin, mengembun. Nah, embun itu kalau lama-lama, tambah dia bawa minyak kan, minyak dari siung. Lama-lama dia akan menjadi seret. Saya gambarkan seperti ini. Kebetulan saya udah gambar tadi, biar memperjelas. Ini seperti ini box chamber itu. Jelas ya. Nah, di sini tabung, di sini palep, di sini laras, di sini ruang ledak. Di sini ada per palep, di sini ada seal palep, di sini hammer yang tadi saya sebutkan ya. Seperti ini. Di sini hammer tuh. Jadi dia ketika ditarik kokang, dia lambat datangnya tuh. Dia seret lah. Karena permukaannya ini lembab dan lengket. Ini tidak boleh lengket. Kenapa ini bisa lengket? Dugaan saya di sini sealnya udah bocor sehingga ada udara rembes ke sini ya. Udara yang di sini memang terlihat rapat, tapi ini kan sebetulnya ini kalau tidak ada seal bisa rembes udara ke sini. Udara tadi seperti saya bilang ya, ketika tekanan udara tinggi berubah tekanan menjadi rendah. Kan di sini ruang tekanan atmosfer ya, 0 tekanan. Jadi keluar dari sini, nah dia mengembun di sini. Mengembun campur minyak dari oli karena sering
makan. Di sini juga kan ada minyak pada seal, lama-lama akan terbawa. Selain dia terbawa ke sini, makanya larca harus dibersihkan karena itu ya. Di sini mengembun, ada minyaknya juga, itu harus dibersihkan. Itu membuat laju mimis tidak konsisten. Sama di sini juga, laju hammer itu dia tidak konsisten karena lengket. Kadang kebetulan dia cepat, kadang agak lambat karena tertahan. Ya, jadi nanti kita akan betulkan yang ini, seal 1 sini. Nah, di sini nih terjadi rembes sama laras di sini, kotor nih, kayaknya kotor di sini kotor. Jadi angin tuh dia ketika dipompa bocor lewat sini, keluar lewat laras di sini. Jadi kita betulkan ininya, entah ini pernya lemah atau kotor, kemungkinan seperti itu. Dan yang menyebabkan di sini lengket adalah yang paling apa ya? Dugaan paling kuat ke sini. Sealnya ini udah tua, mungkin udah keras dia, nggak lentur lagi. Jadi angin bocor ke sini. Oke. Sebelum itu kita bersihkan dulu chambernya. Nah, chambernya kita bersihkan. Dengan apa bersihkannya? Kalau saya menggunakan bensin. Bensin kan minyak. Apa ya, walaupun bensin minyak itu dia gampang menguap. Jadi setelah dibersihkan dengan bensin, kita angin-anginkan dulu. Kita keringkan sampai benar-benar kering, baru ada tindak lanjut. Seperti itu ya. Sepertinya saya tidak rekam prosesnya. Ya, tapi kira-kira langkah saya seperti itu. Ini dibersihkan dulu pakai minyak, bensin maksudnya. Pakai bensin, setelah itu diangin-anginkan baru kita tindak lanjut. Tetap seperti itu dulu ya. Nah, jadi seperti ini guys. Setelah dikasih bensin, diangin-anginkan kering, jadi dia enteng lagi. Tadinya serot ini, berat. Sekarang jadi ringan. Tinggal kita betulkan yang tadi ya. Seal yang ini nih kita ganti. Nah, saya udah siapkan sealnya tadi. Nah, ini ya. Sealnya kecil, mana tadi? Nih, sealnya kecil, masukin. Nah, ini nanti kita kasih minyak. Saya menggunakan minyaknya itu minyak shockbreaker. Murah, banyak, tidak menyebabkan bengkak pada seal. Nah, seperti ini. Nah, begini nanti di dalam ini ya. Nah, sealnya yang ini. Oke, kasih minyak nanti sedikit. Kalau ada minyak silikon, tapi kalau nggak ada minyak shockbreaker juga bisa. Oke. Nah, satu lagi guys, nih, ininya dikontrol ya. Ini bersihkan juga, ini kotor di sini, kotor. Walaupun terlihat bersih, tapi sebetulnya dia ada debu-debu. Bersihkan pakai bensin, angin-anginkan. Kita akan mulai pemasangan adapter ke tabung ya. Jadi begini. Sini ke tabung. Ada yang perlu diperhatikan. Ini cara memasang seal yang baik ya. Belum tentu benar, tapi ini menurut saya yang baik. Ini ada teorinya juga nih. Kelihatannya. Kalau sealnya kecil, ini harus mepet ke sebelah sini, keluar, ke arah luar. Nah, ini. Kecil tidak masalah, yang penting dia nanti bisa menutup. Dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan mengakibatkan sobek. Jadi harus hanya lebih sedikit lah dari diameter ini ya. Jadi tidak terlalu menonjol si karetnya. Dan satu lagi nih yang penting nih. Ini seal yang sini. Ini sebetulnya kurang baik. Tujuannya mungkin ini agar tidak terjadi kebocoran, jadi kekuatan ganda. Tapi justru ini akan berbahaya. Berbahaya kalau misalkan yang ini bocor. Di sini bocor, nah, yang ini nahan. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, jadi nanti akan menyebabkan
tekanan pada ulir, tekanan udara pada ulir, dan akan mengakibatkan si ulirnya bengkak. Ya khawatirnya kalau ininya agak koclak gitu ya, kalau pembubutannya kurang rapi, khawatir dia lepas. Tapi ini emang bagus nih, seret gitu ya, nggak masalah. Sebetulnya ini kekuatan harus diandalkan pada seal yang ujung sini aja udah. Jadi mendingan kita bocor keluar angin daripada bocor di sini ditahan di sini. Ini bahaya. Apalagi bahannya dural, kan lentur, dural itu lentur dia, bengkak. Kalau tertahan udara di sini, ini ada tekanan di ulir, nanti ulir betinanya bengkak. Nah, khawatir kalau koclak ini lepas atau disering bongkar pasang, lepas, meledak. Tapi kalau di sini nggak pakai seal, kalau bocor ya mendingan bocor aja, nggak apa-apa, daripada meledak gitu. Kalau di sini bocor ya udah bocor, kalau sini mampet ya udah mampet gitu. Kalau di sini mampet, di sini tidak akan ada tekanan udara, di sini tekanannya atmosfer atau nol. Tapi kalau di sini bocor, di sini mampet, seal yang di sini yang kedua mampet, nah di sini akan ada tekanan ruang ledak. Ya, kalau misalkan nggak pakai regulator kayak yang senapan yang ini, kalau ditabungnya 2700 atau 2500, berarti di sini 2500 tekanannya, dan itu bisa memuai. Nih, kan botol juga ini diameter kosong sama diameter setelah dipompa ini beda. Ini diameternya sekitar 50 ini ya, 360 ini. Tapi kalau diisi ini bisa lebih dari 50 mili. Lebih dari 50 mili, bisa 55 mili ini. Dia ngelembung kayak balon. Ya. Ini juga sama nih, di sini nih. Sealnya kan begini nih. Sealnya di ujung nih. Harusnya sealnya di ujung sini, harusnya. Tapi ini udah diukur pabrik pastinya ya. Dan ini permukaan dinding ini lebih tebal. Jadi pabrik mungkin sudah mengukur, walaupun memuai tidak akan seberapa. Gitu. Jadi ini tebal, di sini agak tipis. Jadi ketika terjadi pemuaian di sini lebih memuai. Ini ya. Nah, ini nih, ini standar pabrik memang. Tapi harusnya ini di dalam sealnya. Nah, ini mampet, ini akan ada tekanan di sini. Memang ada tekanan, tapi ini sudah diukur pabrik pastinya ya. Dan yang chamber juga itu kan udah diukur pabrik. Cuman lebih baiknya kita menggunakan seal yang di sini. Kalau di sini sama dengan di sini. Pabrik pun seperti itu, tapi ini udah jelas diukur. Saya pernah lihat videonya yang diukur GSM, botol GSM tapi ya. Tapi ini juga ada sertifikasi GSM-nya sih. Ini dites di 6000. Pakai air tapi ya, bukan ke udara penuh. Pakai air 6000 ini kuat gitu. Tapi jangan diikutin ya. Kita tetap menggunakan anjuran aman 2700 amannya. Maksimalnya di sini memang tertulis 3000 PSI. Tapi saran saya janganlah, 2500 saja udah kita cari aman. Lagian 2500 kalau untuk senapan seperti ini langkahnya kan pendek. Nanti bisa jadi paksa dengan perkeras, tapi nanti stabilitasnya yang kurang. Kecuali untuk senapan big game ya, dia langkahnya panjang. Terus konstruksinya ini dari stainless minimal atau dari titanium, itu kan lebih aman. Ini kan dural. Ngapain lah gitu, misalkan ditekan sampai 2700 atau 3000, kita kan nyarinya stabilitas untuk small game kan, small game atau medium lah masih bisa. Ini biawak, ruak apa ini namanya ya, carut, luak masih bisa. Ini ayam masih bisa di 2000 aja, tekanan 2000 udah cukup gitu ya. Kembali kepada seal tadi, kalau bisa yang ini aja, kalau pakai ini mau dipakai terserah, nggak apa-apa, tapi lebih beresiko gitu, intinya seperti itu. Nah ini sudah terpasang seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita pompa.
tes. Ini sudah terpasang ya, sudah terpasang, sudah diisi angin, dan belum tes pakai air ya, air sabun, tapi kayaknya nggak bocor. Kalau bocor terdengar. Di sini juga sudah tidak terdengar, tidak terdengar. Kita tes. Orang lagi tidur nih, tidur siang. Ada asap. Kok kenapa ada asap ya? Kan penurunan tekanan udara katanya dingin. Kok keluar asap kayak panas gitu? Itu embun ya, bukan asap panas ini, asap embun. Jadi ya seperti itu memang. Terus kenapa katanya kalau terlalu sering dalam waktu yang relatif singkat bisa memuai dan bisa berpengaruh pada akurasi. Ya memang kalau misalkan itunya terpengaruh ya, katanya dingin kok jadi panas. Ya panas itu karena didapatkan dari hasil gesekan antara mimis dan panas ya, bergesekan jadi panas gitu. Jadi udara yang dingin dengan gesekan yang panas masih kalah yang dingin ya. Kayak mesin diesel itu kan udara dan solar yang dipadatkan. Jadi oksigen kalau dipadatkan akan menjadi panas, kalau direnggangkan akan menjadi dingin. Direnggangkan kan tadi ya, tekanan tinggi dikeluarkan, jadi tekanan menurun dan merenggang, nah, itu dingin. Pada saat merenggang itu yang dingin, bukan selama direnggangkan dia dingin atau selama dia dipadatkan dia panas, enggak. Pada saat ketika dia panas set gitu ya, tekanannya jadi tinggi, itu jadi ada panas di situ. Ketika udaranya direnggangkan ada dingin di situ gitu. Kan diesel seperti itu, nggak pakai busi kan. Jadi oksigen dipadatkan, jadi terjadilah hawa panas yang membakar solar itu sendiri gitu. Nah ini sebaliknya, sini padat sampai sini padat, dikeluarkan hammernya udah lancar tadi ya, udah enteng. Jadi turun tekanannya, jadi menurun lah gitu. Jadi ada hawa dingin, makanya harus dibersihkan karena itu tadi ada embun di sini, embun, ketemu minyak, sedikit minyak, ketemu debu, jadinya ya itu jadi lengket, makanya harus dibersihkan untuk menjaga akurasi. Mudah-mudahan hawa embun itu tidak masuk sini lagi ya, karena ini silnya udah baru ya. Sebelum diakhiri kita pasangkan dulu ini ke popornya. Oke, ini dia sudah terpasang. Wah, kena ban YouTube nih. Udah terpasang, udah normal. Saatnya bilang alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Salam bediler.